Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kebijakan ekonomi yang sangat penting dan berpengaruh dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, yaitu sistem tanam paksa, atau dalam bahasa Belanda disebut kulturstelsel. Sistem ini diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 dan meninggalkan penderitaan mendalam bagi rakyat Indonesia. Mari kita pelajari bagaimana sistem ini muncul, diterapkan, serta apa dampaknya bagi bangsa kita. Latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830 dan Perang Belgia, kondisi keuangan kerajaan Belanda mengalami krisis besar. Perang yang panjang dan mahal menyebabkan kas negara Belanda kosong. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi tersebut, Raja Willem I kemudian memperintahkan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang baru tiba di Hindia Belanda untuk mencari cara agar Belanda bisa kembali mendapatkan keuntungan dari tanah jajahannya. Van den Bosch pun memperkenalkan sistem pertanian baru yang disebut sistem tanam paksa pada tahun 1870. Kebijakan ini diterapkan terutama di Pulau Jawa, karena Jawa dianggap memiliki tanah yang subur dan tenaga kerja yang melimpah. Pengertian sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kulturstelsel adalah suatu kebijakan pertanian di mana rakyat Indonesia dipaksa menanam ekspor di sebagian tanahnya seperti kopi, tebu, nila, teh, dan tembakau untuk serahkan kepada pemerintahan Belanda. Tujuan utama sistem ini adalah mengisi kembali kas Belanda yang kosong akibat perang sekaligus meningkatkan keuntungan ekonomi dari tanah penjajahan Hindia Belanda. Secara tertulis, pemerintahan kolonial membuat beberapa ketentuan resmi agar sistem ini tampak adil dan tidak memberatkan rakyat. Ketentuan sistem tanam paksa atau aturan resmi. Berikut beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Yang pertama, rakyat harus menyediakan 1/5 dari tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor yang ditentukan pemerintah. Yang kedua, waktu kerja untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Yang ketiga, hasil panen dari tanaman ekspor wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial. Yang keempat, jika terjadi gagal panen, maka kerugian akan ditanggung pemerintah. Yang kelima, petani akan diberi imbalan atau upah atas hasil tanamannya. Yang keenam, jika rakyat tidak memiliki tanah, maka mereka bisa mengganti kewajiban dengan kerja paksa di perkebunan pemerintah. Sayangnya, dalam praktiknya, hampir semua aturan ini dilanggar. Dalam kenyataannya, tanam paksa menjadi sistem yang menindas dan sangat merugikan rakyat. Para pejabat kolonial Belanda bekerja sama dengan para bangsawan lokal atau priai, seperti bupati dan kepala desa, untuk memaksa rakyat agar menanam tanaman yang diinginkan pemerintah. Seringkali rakyat dipaksa menyerahkan lebih dari 1/5 tanahnya, bahkan seluruh lahan pertanian digunakan untuk tanaman ekspor seperti kopi dan tebu. Selain itu, banyak petani yang harus bekerja keras tanpa upah yang layak, dan waktu kerja mereka jauh melebihi waktu menanam padi. Akibatnya, tanaman pangan seperti padi tidak ditanam dengan cukup, sehingga terjadi kelaparan besar di berbagai daerah, terutama di Cirebon, Demak, dan Grobogan. Sementara itu, hasil panen dari tanam paksa dikirim ke Eropa dan dijual di pasar internasional. Keuntungan yang sangat besar dari hasil ekspor ini dikenal dengan istilah Betikslot, yang berarti keuntungan bersih bagi pemerintah Belanda. Tujuan sistem tanam paksa. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk pertama, mengisi kembali kas Belanda yang kosong akibat perang. Kedua, meningkatkan pendapatan ekonomi Belanda melalui ekspor hasil pertanian hasil dari tanah jajahan. Yang ketiga, menjadikan Hindia Belanda sebagai sumber kekayaan utama bagi kerajaan Belanda. Dan memang setelah sistem ini diterapkan, Belanda kembali menjadi negara kaya. Namun, keberhasilan ekonomi Belanda itu dibayar dengan penderitaan luar biasa rakyat Indonesia. Dampak tanam paksa. Dampak positif tanam paksa. Yang pertama, pengenalan tanaman dan teknik baru. Masyarakat pribumi diperkenalkan dengan berbagai jenis tanaman komoditas ekspor dan teknik-teknik baru dalam budidaya pertanian. Yang kedua, perkembangan ekonomi uang. Pelaksanaan sistem ini mendorong peredaran uang di pedesaan karena komersialisasi produk pertanian dan pasar tenaga kerja yang muncul. Yang ketiga,
munculnya tenaga kerja ahli. Kebutuhan akan tenaga kerja di sektor perkebunan dan pabrik yang mendukung sistem tanam paksa melahirkan tenaga kerja terampil di bidang-bidang non-pertanian. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Pemerintahan kolonial membangun fasilitas seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan gudang untuk mendukung proses penanaman hingga pengangkutan hasil perkebunan. Selanjutnya, ke dampak negatif tanam paksa. Yang pertama, penderitaan dan perekonomian rakyat yang merosot. Sistem ini sangat membebani rakyat, membuat mereka bekerja keras dan sengsara. Yang kedua, kelaparan dan kematian. Peralihan lahan pertanian dari produksi pangan menjadi tanaman ekspor menyebabkan kelangkaan pangan, penurunan produksi, bahan makanan lokal, dan merebaknya kelaparan. Selanjutnya, pajak yang membebani. Rakyat dibebani pajak yang tinggi, menambah kesulitan hidup mereka. Dan terakhir, keuntungan untuk Belanda. Hasil panen tanaman ekspor langsung menjadi milik Belanda untuk mengisi kas negara, sehingga keuntungan besar tidak dirasakan oleh rakyat. Kritik terhadap sistem tanam paksa. Walaupun menguntungkan Belanda, sistem ini kemudian banyak dikritik oleh kalangan liberal di Eropa. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut tidak manusiawi dan melanggar hak asasi rakyat pribumi. Salah satu tokoh yang paling keras menentang sistem ini adalah Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang pernah bekerja di Indonesia. Ia menulis sebuah novel yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860 dengan nama samaran Multatuli. Novel ini menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa dan menyindir keras ketamakan pejabat kolonial. Karya ini kemudian membuka mata masyarakat Eropa dan dunia tentang kejamnya penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Tekanan dari kalangan liberal dan berbagai kritik akhirnya membuat pemerintah Belanda menghapus sistem tanam paksa secara bertahap. Pada tahun 1870, Belanda menerbitkan Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet yang menandai berakhirnya tanam paksa. Meskipun sistem tersebut sudah tidak berlaku, penderitaan yang dialami rakyat Indonesia selama 40 tahun meninggalkan luka yang dalam dan menjadi bukti nyata ketidakadilan penjajahan. Dari peristiwa tanam paksa, kita belajar bahwa kebijakan ekonomi yang tidak adil hanya akan membawa penderitaan bagi rakyat. Sistem ini mungkin menguntungkan bagi penjajah, tetapi sangat merugikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus memahami sejarah bukan hanya sebagai cerita masa lalu, tapi juga sebagai pembelajaran yang berharga untuk masa depan kita. Mari kita jaga semangat perjuangan para pendahulu kita dan terus membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat atas tanahnya sendiri.